Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan Kelompok 3 Latsar CPNS Angkatan 51 tahun 2026. Saya Zaki Nawarhida Saputra yang akan menemani diskusi kita hari ini. Tema yang akan kita bahas yaitu mengenai visualisasi bangsa, bangga berbangsa dan bernegara melalui integritas pelayanan. Nah, bersama saya sudah hadir rekan-rekan kita dari BMKG di seluruh Indonesia, yaitu ada Kak Afwan, kemudian Kak Yoga, Kak Andika, Kak Lian, dan juga Kak Raffi. Halo teman-teman, rekan-rekan semuanya, apakah semuanya kabarnya baik-baik saja? Halo Mas Zaki. Halo Ah, Mas, Halo Oke, Alhamdulillah Mas, ya baik-baik baik. saja semuanya ya. baik. Kalau begitu kita langsung saja ke acara utama. Kalau bicara tentang Indonesia ini, kita tentunya sepakat bahwa negara ini memiliki kekayaan alam, budaya, dan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Namun di balik itu semua, ada tanggung jawab besar yang harus kita jaga dalam membangun bangsa ini. Nah, saya ingin dengar nih dari pandangan para ASN di BMKG, apa sih makna bangga berbangsa dan bernegara menurut kalian, ASN muda-muda ini? Oke Mas Zaki, mungkin dari saya dulu aja nih. Nah, kalau dari saya sendiri sebagai geofisikawan dan mengamat geofisika saat ini, kalau saya itu melihatnya Indonesia itu sebagai negara yang istimewa Mas Zaki, di mana seperti yang kita tahu sendiri, kita ini sekarang berada di Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik yang menjadikan wilayah kita termasuk wilayah yang aktif secara geologi karena kita ini berada di pertemuan berbagai lempeng tektonik yang mengakibatkan selain kita banyak memiliki sesar aktif, kita juga memiliki banyak gunung api. Nah, dampak positifnya tuh negara kita Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah beserta tanahnya yang subur dan juga sumber daya alamnya yang kaya. Namun, hal tersebut bukan berarti kita terlepas dari tantangan. Nah, seperti yang kita tahu, UNESCO sudah tidak menetapkan ada lagi istilah bencana alam karena fenomena alam yang mengakibatkan bencana itu diakibatkan karena ketidaksiapan kita dalam menghadapi potensi bencana tersebut. Nah, kita ini kan sekarang juga di BMKG nih. Nah, seharusnya secara tidak langsung kita ini juga bangga karena dari pekerjaan yang kita lakukan, kita secara langsung bisa ikut berkontribusi untuk menjaga keselamatan masyarakat dan juga meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana. Nah, dari pekerjaan itulah yang menjadi salah satu bentuk cinta tanah air yang bisa saya lakukan gitu. Saya juga setuju dengan Mas Afwan ini. Dari sisi instrumentasi dan teknologi, bangsa yang kuat itu bangsa yang memiliki SDM yang unggul dan terus berkembang. Nah, saat ini perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Karena itu, ASN juga harus terus belajar dan meningkatkan kompetensinya. Nah, menurut saya, rasa bangga terhadap Indonesia tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dengan karya, inovasi, dan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Wah, menarik sekali nih pandangan dari dua ASN muda kita. Jadi kebanggaan terhadap bangsa itu bisa diwujudkan tidak hanya dengan berperang, namun juga melalui kontribusi di bidangnya masing-masing. Nah, bukan hanya melalui simbol dan juga slogan-slogan yang biasa kita lihat saja, namun kita juga harus aktif nih berdasarkan bidang kita, pekerjaan kita. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Dalam Latsar ini kan kita belajar juga tentang nilai bela negara. Di era sekarang, bela negara itu memiliki bentuk yang berbeda dibanding yang ada di masa lalu. Nah, saya mau tahu nih, bagaimana implementasinya dalam pekerjaan kita sebagai ASN mengenai hal tersebut. Coba dijelasin dari Kak Andika deh. Oke, Mas Zaki, terima kasih. Jadi menurut saya tuh bela negara itu saat ini kayak
sangat erat itu dikaitkan dengan profesionalisme gitu ya. Jadi ketika kita menjalankan tugas dan kewajiban kita secara maksimal gitu, kita harus juga menjaga kualitas pekerjaan dan juga harus memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu juga menjadi salah satu bentuk dari bela negara. Nah, misalnya kalau dalam bidang teknologi dan instrumentasi, kita juga harus memastikan sistem tetap berjalan dengan baik, bukan hanya soal pekerjaan teknis, tetapi juga bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi secara cepat dan akurat. Gitu, Mas. Baik, apa yang tadi disampaikan oleh Kak Andika merupakan suatu fakta yang benar sekali. Namun, perlu diketahui, profesionalisme harus didukung juga oleh integritas. Karena sehebat apapun kemampuan seseorang, jika tidak memiliki integritas, maka kepercayaan publik pun bisa hilang. Nah, sebagai ASN, kita semua dituntut untuk bekerja secara jujur, objektif, dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Kita harus memastikan bahwa setiap informasi yang diberikan benar dan dapat dipercaya. Integritas itu yang menjadi fondasi pelayanan publik yang berkualitas. Nah, saya sepakat sekali ya dengan kalian. Nah, integritas itu sebenarnya dimulai dari hal-hal sederhana yang sering kita anggap sepele ya. Misalnya, disiplin waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan kita berani menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan aturan gitu. Nah, ketika ASN mampu menjaga nilai-nilai tersebut secara konsisten, maka kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah itu akan semakin kuat. Menurut saya itu adalah salah satu bentuk nyata dari pengabdian kepada bangsa dan negara. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali memang jawaban-jawabannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bela negara pada masa sekarang ini dapat diwujudkan melalui profesionalisme, pelayanan yang berkualitas, dan integritas yang dijaga dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Mungkin sebelum kita akhiri, saya mau minta satu pesan singkat saja dari masing-masing narasumber, Sobat ASN, mengenai topik kita hari ini. Coba satu-satu. Nah, kalau menurut saya sendiri, kalau dari saya, kenali potensi bangsa kita, cintai negeri ini, dan jadilah bagian dari solusi untuk Indonesia. Oh, dari saya nih untuk sobat ASN, terus belajar, tingkatkan kompetensi karena ASN yang unggul adalah aset penting bagi kemajuan bangsa. Nah, kalau dari saya, kita harus laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab karena setiap pekerjaan yang kita lakukan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Dari saya, jagalah integritas dalam setiap langkah, karena pelayanan yang baik akan melahirkan kepercayaan publik. Dari saya bagi sobat ASN, bangga berbangsa bukan hanya soal ucapan, tetapi tentang bagaimana kita mau menunjukkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari. Wah, bagus-bagus banget kata-katanya. Terima kasih pada seluruh narasumber atas diskusi yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga kedepannya kita akan melaksanakan diskusi-diskusi lainnya yang lebih seru lagi. Dari pembicaraan ini kita dapat memahami bahwa visualisasi bangsa yang kuat tidak hanya terlihat dari pembangunan fisik atau kemajuan teknologinya, tetapi juga dari kualitas karakter ASN yang bekerja dengan profesional dan berintegritas. Mari kita terus menumbuhkan semangat bangga berbangsa dan bernegara melalui pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Saya Zakin Warhida Saputra bersama kelompok 3A pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Mungkin kita yel-yel dulu ya. Yel-yelnya jargonnya ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Ayo kita jargon dulu. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. ASN ASN berakhlak, berakhlak, bangga melayani bangga melayani bangsa. bangsa. Terima kasih. Terima kasih Mas Kak Jaki. Zaki. Terima kasih Mas Jaki.